Ini sudah hadir semua ya yang di Zoom. Kedengeran nggak? Yang di Zoom suara saya kedengeran nggak? Dengar Ibu. Dengar Oh, Ibu. Terdengar Bu. oke. Baik, jadi hari ini praktikum kita blended, jadi ada yang luring dan daring juga. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, untuk materi praktikum hari ini itu kita belajar mengenai analisis takaran saji dan evaluasi terhadap AKG dari berbagai jenis pangan, sumber energi, dan zat gizi makro dengan metode food record. Nah, jadi kalau minggu sebelumnya kita belajar berhitung juga mengenai skor asam amino. Nah, kalau sekarang juga, tapi tidak terlalu banyak kayak yang minggu-minggu lalu. Tapi materi ini berkaitan seperti perhitungan kandungan gizi. Nah, itu kan di praktikum pertemuan 2 ya, yang kandungan gizi. Nah, nanti juga menggunakan rumus tersebut untuk melakukan analisis takaran saji ini. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Bentar. Nah, jadi sekarang silakan dibuka dulu 3 file, 2 file DKBM sama AKG. Sebelumnya saya sudah pernah share kan yang untuk DKBM dan AKG. Nah, boleh dibuka dulu. Yang yang luring juga silakan dibuka DKBM dan tabel AKG. Nah, jadi pengukuran konsumsi pangan ini berperan penting untuk penilaian status gizi dan berfungsi sebagai petunjuk untuk gejala penyakit yang disebabkan oleh masalah asupan gizi. Nah, informasi yang diperlukan dalam pengukuran konsumsi pangan ini berupa jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu. Beberapa cara yang digunakan dalam penilaian konsumsi pangan diantaranya adalah recall. Nah, recall ini kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Recall merupakan metode yang paling mudah dilakukan. Nah, walaupun demikian, pada pelaksanaannya sering terdapat kesalahan dalam menginterpretasikan jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, berdasarkan informasi yang didapat dari responden, sehingga rentan terjadi kesalahan karena ada yang dengar suara-suara gitu nggak? Di Zoom-nya? Yang di Zoom ada dengar sesuatu gitu nggak? Tidak Ibu. Nggak ada ya? Baik, kita lanjut. Nah, jadi kesalahan yang informasi tadi dari responden ini dapat menjadi penyebab data konsumsi pangan akan menjadi overestimate atau underestimate. Dapat dipastikan si responden memberikan informasi atas jumlah makanan yang dikonsumsi tidak dalam bentuk satuan gram, melainkan dalam bentuk serving size atau takaran saji atau ukuran rumah tangga.
atau URT. Nah, untuk mendapatkan data konsumsi pangan, data yang diperoleh harus dalam bentuk gram. Artinya informasi konsumsi pangan yang berupa serving size dan URT tadi harus dikonversikan dulu oleh si pewawancara, harus dikonversikan dulu ke dalam satuan gram. Nah, proses konversi ini yang menjadi kendala. Jadi enumerator atau pewawancara itu harus dapat mengenal deskripsi satuan takaran saji atau ukuran rumah tangga, sehingga hasil interpretasi dapat selaras antara si pewawancara dan responden yang diwawancara mengenai jumlah makanan yang dikonsumsi oleh responden. Lalu, takaran saji ini adalah informasi jumlah pangan untuk setiap satu kali konsumsi yang dinyatakan dalam ukuran konsumsi rumah tangga atau ukuran perdagangan. Misalkan 1 sendok makan, misalkan 1 mangkok, kemudian 1 saset, lalu contohnya buah itu 1 potong, kemudian 1 keping, dan lain-lain. Nah, biasanya 1 keping ini biskuit atau makanan kering gitu. Nah, lalu takaran saji adalah bentuk penyederhanaan berat atau volume pangan menjadi ukuran konsumsi rumah tangga atau URT tadi agar lebih mudah dipahami oleh konsumen. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai label dan iklan pangan, suatu produk ini harus mencantumkan yang pertama itu adalah ukuran takaran saji atau serving size tadi, kemudian jumlah sajian per kemasan, lalu kandungan energi per takaran saji, kemudian kandungan protein, kandungan karbohidrat, nah kandungan lemak, kemudian persentase dari angka kecukupan zat gizi yang diharuskan. Nah, persentase ini dari AKG tadi. Nah, jadi kita bandingkan dengan angka kecukupan gizi yang ada di tabel. Nah, kemudian prinsip dari metode food record yaitu mengukur konsumsi pangan rata-rata sehari dengan cara pencatatan. Prosedur ini biasanya dilakukan selama 7 hari. Jadi selama periode tersebut, semua makanan yang dikonsumsi setiap waktu diukur dengan cara menimbang atau dengan URT. Nah, serta dicatat pula deskripsi dan merek semua jenis makanan yang dibeli dan dikonsumsi di luar rumah. Jadi semua makanan yang dimakan itu dicatat. Nah, akan tetapi metode ini juga mempunyai kelemahan, memerlukan partisipasi yang tinggi dari responden. Kadang kalau misalkan respondennya itu malas, bisa jadi datanya ini tidak benar-benar ditimbang atau diukur gitu. Jadi hanya nanti hasilnya itu mengira-ngira. Nah, tujuan praktikum. Jadi pada praktikum analisis takaran saji ini, mahasiswa mampu mengawali keterampilan kegiatan survei atas jenis-jenis makanan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian mahasiswa mampu membedakan penggunaan istilah takaran saji dan ukuran rumah tangga. Nah, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi satu takaran saji atas makanan konvensional, sumber energi, dan zat gizi, seperti karbohidrat, protein, lemak. Jadi makanan konvensional yang alami. Nah, kemudian mahasiswa mampu menggunakan ukuran rumah tangga atau URT dan berat 1 URT dalam satuan gram atas jenis-jenis makanan konvensional, sumber energi, dan zat gizi makro. Nah, jadi nanti dari URT kemudian dikonversi ke dalam gram. Nah, lalu nanti dari apa namanya kalau sudah didapatkan gram berat makanan yang dikonsumsi itu nanti bisa dihitung kandungan zat gizinya. Nah, nanti kayak energi, lalu karbohidrat, protein, dan lemak untuk zat gizi makro, nah itu bisa dihitung. Lalu mahasiswa mampu menyusun jenis-jenis ukuran rumah tangga atau URT dan berat URT dalam satuan gram atas jenis-jenis makanan konvensional, sumber energi, dan zat gizi makro. Nah, jadi nanti bisa mengira ukuran rumah tangganya, misalkan 1 sendok makan, misalkan gula 1 sendok makan, kemudian dikonversikan ke gram,
Dan di sini lebih diutamakan menggunakan jenis makanan konvensional atau alami. Jadi bukan makanan olahan kayak pabrikan gitu, kayak makanan yang alami. Nah, lalu mahasiswa mampu mengevaluasi kontribusi energi dan zat gizi makro. Jadi kalau setelah kita hitung, nanti kan bisa didapatkan energi, kemudian karbohidrat, protein, lemak. Nah, nanti dievaluasi terhadap angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut kelompok umur. Jadi kan di AKG itu ada yang sesuai umur ya. Misalkan pria itu mulai dari remaja, dewasa. Nah, jadi dilihat makanan-makanan sumber energi dan zat gizi makro dari satu takaran saji. Jadi untuk praktikum ini, instrumen yang diperlukan itu tabel DKBM dan tabel AKG. Nah, jadi sebelumnya sudah di-share untuk DKBM dan AKG semuanya, nanti dibuka. Nah, lalu timbangan. Nah, ini nanti untuk mengerjakan tugas ya di rumah. Lalu kalkulator, kemudian perangkat ukuran rumah tangga seperti tadi sendok makan, kemudian mangkok dan lain-lain. Lalu bentuk praktikum, jadi pemaparan dan demonstrasi analisis takaran saji dan evaluasi terhadap AKG dengan metode food record secara blended. Nah, jadi ada yang luring dan ada yang daring pada hari ini. Nah, lalu prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu kita lihat dulu untuk pangan sumber energi. Nah, jadi berdasarkan buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi, Al-Matsir 2007, dituliskan bahwa jenis-jenis makanan dengan kandungan energi tertinggi dalam satuan kilokalori per 100 gram adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini yang sumber energi diurutkan dari nilai energi tertinggi sampai terendah. Nah, contohnya ini minyak kelapa ini memiliki energi yang tinggi, yang paling tinggi di antara contoh yang ada di tabel. Ya, bisa dilihat dari yang tinggi ke yang rendah. Ini untuk jenis makanan sumber energi. Nah, lalu yang kedua, jika diketahui BDD dan satu takaran saji dari jenis-jenis makanan tersebut. Nah, ini ada contoh di tabel 2. Di sini ada bahan makanan, kemudian ada BDD-nya, diketahui BDD, kemudian ada takaran saji. Nah, di dalam takaran saji itu ada URT, jadi ada jumlah, URT, dan berat dalam gram. Misalkan dalam satu takaran saji, minyak kelapa itu 1, URT-nya itu 1 sendok makan, URT itu sendok makan. Nah, berarti 1 sendok makan beratnya dalam gram adalah 10 gram. Nah, kemudian contoh yang kedua gula kelapa. Nah, ini BDD 100%, jumlahnya 1, ukuran rumah tangganya itu buah. Nah, 1 buah. Nah, beratnya 100 gram gitu. Tapi biasanya kita menggunakan gula pasir ya. Gula pasir kalau URT-nya itu SDM atau sendok makan. Nah, jadi 1 sendok makan gula pasir itu beratnya 8 gram. Ya, ini contohnya untuk 1 takaran saji yang ada di tabel. Nah, setelah melihat tabel 2 ini, maka yang pertama itu hitung kandungan energi dalam 1 takaran saji. Nah, gunakan perhitungan berdasarkan rumus dalam 1 takaran saji. Gunakan perhitungan berdasarkan rumus kandungan energi dan zat gizi. Nah, jadi masih ingat nggak yang materi praktikum kedua kalau nggak salah itu menghitung kandungan energi dan zat gizi. Ya, jadi kan ada rumus tuh untuk menghitung kandungan energi. Kandungan energi sama dengan berat jumlah per 100. Masih ingat nggak? Dikali kandungan energi atau zat gizi dalam 100 gram BDD. Nah, ini bisa dilihat di DKBM. Nanti dibuka lagi modul praktikum yang kedua. Nah, di situ ada rumus untuk perhitungan kandungan energi, kemudian kandungan zat gizi makro yang diperlukan untuk
praktikum hari ini. Energi makro itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, lalu diurutkan makanan-makanan tersebut mulai dari kandungan energi tertinggi sampai kandungan energi terendah. Nah, jadi diurutkan kalau misalkan sudah didapatkan kandungan energinya dari perhitungan yang tadi, perhitungan yang cara pertama, nah nanti diurutkan menggunakan tabel yang ini. Nah, tabel ini. Misalkan bahan makanan apa saja yang dikonsumsi, lalu nanti sudah didapatkan berdasarkan perhitungan untuk nilai energinya, nanti diurutkan satu apa, nilai energinya berapa dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, lalu yang ketiga, bandingkan susunan makanan tersebut dengan susunan makanan pada tabel 1. Nah, tabel 1 ini ya. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi kalau misalkan sudah didapatkan energinya, nilai energi, diurutkan lalu dibandingkan. Nah, dengan cara yang sama buat perhitungan untuk susunan makanan sumber karbohidrat. Jadi nanti selanjutnya setelah kita dapatkan nilai energi, nah lalu kita susun makanan mana saja yang sumber karbohidrat, kemudian mana saja yang sumber lemak, mana saja yang sumber protein. Nah, jadi nanti berdasarkan zat gizinya. Jadi diurutkan berdasarkan zat gizi. Nah, nanti datanya itu ada data mengenai BDD, URT, dan berat dalam URT. Yang ini. Jadi bahan makanannya apa? Ya, bahan makanannya apa, kemudian BDD-nya, dan takaran saji. Nah, ini sudah ada URT-nya juga. Nah, ini contohnya jenis-jenis makanan sumber karbohidrat dalam gram per 100. Nah, ini untuk gula pasir, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi diurutkan, kemudian dikelompokkan. Dikelompokkan misalkan sumber karbohidrat apa saja dari makanan yang dikonsumsi. Nah, yang pertama nilai energinya dulu semuanya, kemudian baru sumber karbohidrat, sumber lemak, dan protein. Nah, lalu untuk jenis makanan sumber lemak. Nah, ini yang contoh yang sudah dipisah-pisah tabelnya, yang tadi karbohidrat, yang ini lemak, lalu diurutkan nilai energinya dari atas sampai bawah. Nah, lalu jenis-jenis makanan sumber protein. Nah, juga gitu, dikelompokkan dalam satu tabel, kemudian dimasukkan diisi nilai energi yang didapatkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang luring ataupun yang daring? Terkait materi ini sebelum kita masuk ke tugas? Kebayang nggak kira-kira? Yang di Zoom gimana yang di Zoom? Nabila, gimana Nabila? Paham, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti nanti penggunaan rumusnya harus kalau masih ragu nanti dilihat lagi modulnya yang pertemuan kedua. Ya, untuk rumus. Jadi di pertemuan kedua itu kan ada rumus untuk perhitungan energi, kemudian perhitungan zat gizi. Nah, lalu ada juga belajar mengenai apa? DPM atau penyerapan minyak, kemudian berat makanan mentah. Nah, jadi di situ nanti dilihat lagi karena nanti tugasnya ini akan berkaitan. Nah, kita masuk ke tugas. Tugas pertama itu adalah survei analisis takaran saji. Nah, ini tugas kelompok. Jadi setiap kelompok mahasiswa ditugaskan untuk mensurvei dan mendata minimal 5 jenis makanan dari salah satu kelompok pangan sumber zat gizi tertentu. Nah, jadi sini kan ada nanti keterangannya. Lalu yang kedua, makanan yang disurvei itu merupakan makanan yang umum ditemukan di lingkungan masyarakat. Nah, jika memungkinkan, pilihlah makanan yang konvensional atau alami.
bukan makanan olahan industri. Jadi makanan rumahan, makanan biasa yang dikonsumsi sehari-hari itu lebih dianjurkan untuk dilakukan survei. Nah, kemudian masing-masing kelompok pangan yang disurvei oleh setiap kelompok merupakan suatu kelompok pangan sumber zat gizi, karbohidrat atau protein atau lemak sebagai berikut. Nah, jadi untuk pangan sumber karbohidrat di sini sudah ada listnya. Jadi ada kelompok pangan yang berbahan dasar beras. Nah, nanti kan misalkan nasi, lalu bubur, lalu apa saja yang berbahan dasar beras, kemudian kelompok pangan yang berbahan dasar terigu. Misalkan cake atau apa yang berbahan dasar terigu, gorengan, gitu kan. Nah, kemudian kelompok bahan yang bahan dasarnya itu jagung dan kentang, kayak perkedel misalkan, perkedel jagung atau kentang, dan lain-lain gitu kan. Kemudian kelompok pangan yang berbahan dasar gula. Nah, apa saja yang berbahan dasar gula? Kemudian kelompok pangan yang dari buah-buahan dan hasil olahannya. Nah, misalkan buah-buahan utuh atau misalkan dibuat salad salad buah. Nah, itu masuk ke kelompok pangan buah-buahan dan hasil olahannya. Nah, kemudian ada pangan sumber protein. Pangan sumber protein. Nah, di sini ada yang berbahan dasar ayam. Nah, yang berbahan dasar ayam nih apa saja? Misalkan ayam goreng, kemudian ini yang konvensional ya, yang kalau misalkan nugget itu kan biasanya udah yang ada yang olahan pabrik. Nah, misalkan cari yang alami, apalagi olahan ayam. Nah, lalu yang berbahan dasar daging sapi, apa saja? Nah, kemudian ada yang berbahan dasar ikan, lalu berbahan dasar ikan, mungkin ada beberapa makanan ya. Kemudian makanan laut, seperti seafood, kemudian kelompok pangan dari susu dan hasil olahannya, misalkan susu, kemudian kalau yang konvensional itu susu dibikin apa misalkan. Nah, lalu kelompok pangan kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contohnya apa gitu yang konvensional, yang alami, yang biasa dikonsumsi di masyarakat. Nah, kemudian ada pangan sumber lemak. Pangan sumber lemak juga seperti protein sumbernya, ada yang berbahan dasar ayam, daging sapi, ikan, minyak, susu dan hasil olahan, kemudian kacang-kacangan dan hasil olahan. Sama ya kalau untuk protein dan lemak. Nanti yang berbeda itu pas perhitungan. Jadi perhitungan kandungan gizi, protein, dan lemak. Nah, lalu tahap-tahap pelaksanaan tugas, setiap makanan yang ditugaskan, setiap kelompok mahasiswa diminta untuk mendata URT dan menimbang berat satu takaran saji yang digunakan atas makanan tersebut. Jadi satu porsi dapat terdiri dari satu URT atau lebih. Misalkan tadi sesuai tabel yang pertama. Kita lihat lagi tabel yang pertama. Nah, tabel yang kedua, tabel 2 ya ini. Nah, ini. Nah, nanti kan ini bisa dilihat ya, contohnya tadi makanan yang berbahan dasar beras, misalkan nasi. Nasi itu BDD-nya 100%. Nah, jumlahnya 1. Kalau satu takaran saji itu satu nasi itu biasanya mangkok ya, nasi 100 gram. Ini URT-nya. URT. Iya kan 100. Jadi misalkan nasi dalam satu porsi nasi itu kan 100 gram. Nah, itu biasanya satu mangkok kecil atau satu centong nasi yang agak apa sih yang agak cembung gitu, bukan yang datar. Nah, jadi itu ditulis satu jumlahnya, kemudian URT-nya misalkan sendok nasi yang agak cembung, lalu itu beratnya 100 gram. Itu untuk nasi, contohnya. Nah, jadi di list di tabel ini. Nah, lalu
Nah, jadi mendata URT dan menimbang berat satu takaran saji yang digunakan atas makanan tersebut, makanya perlu timbangan. Nah, di sini kan kemarin sudah punya timbangan semua belum? Udah ya. Nah, jadi ditimbang satu takaran saji itu berapa gram. Nah, kemudian satu porsi terdiri dari satu URT atau lebih. Seperti tadi ada kacang hijau contohnya. Kacang hijau itu kan satu URT satu sendok. Nah, dalam satu sendok itu ada berapa biji kacangnya? 10 misalkan, berarti jumlahnya 10, satu sendok makan, kemudian beratnya berapa gitu. Nah, itu dimasukkan ke tabel yang tadi. Lalu, hitung kandungan energi dan zat gizi makro yang ditugaskan menurut satu ukuran takaran saji dari setiap jenis pangan. Data kandungan energi dan zat gizi harus sudah memperhitungkan jumlah minyak yang diserap oleh makanan tersebut. Nah, jadi tadi makanya saya bilang di awal, ini akan berkaitan dengan materi praktikum 2. Nah, nanti untuk menghitung kandungan energi, itu sudah memperhitungkan jumlah minyak yang diserap atau DPM, itu juga bisa dilihat di tabel DKBM untuk DPM, kemudian ada DMM. Nah, nanti untuk mencari berat mentah untuk dimasukkan ke perhitungan energi, kan diperlukan tuh DMM dan DPM. Nah, nanti itu dihitung. Kira-kira untuk materi praktikum sebelumnya perlu dibahas lagi nggak? Bisa dibaca atau gimana? Untuk perhitungan ini, semuanya ingat untuk rumus perhitungannya? Aman ya? Atau mau dilihat? Ya, sebentar. Untuk mengingatkan saja, tapi sepertinya tidak saya jelaskan juga ya, karena itu materi praktikum yang sebelumnya. Nah, yang ini ingat nggak? Yang DPM, DMM, kemudian URT. Nah, ini kan ada rumus nih. Untuk menghitung kandungan. Nah, ini untuk menghitung, ya. Oh, ini udah. Ya kan? Nah, jadi kan ada rumus untuk menghitung kandungan energi ini ya. Oh, masih. Apa ya? Bentar, stop share. Udah. Ini udah ya. Nah, jadi ini rumusnya. Kira-kira modulnya sudah ada kan di masing-masing mahasiswa? Nah, jadi nanti untuk menghitung kandungan energi, nah ini rumusnya. Jadi berat pangan dalam gram per 100. Nah, kemudian dikali dengan kandungan energi dalam 100 gram PDD. Nah, ini bisa dilihat untuk energinya. Ya, jadi yang nilai G ini dilihat di DKBM. Nah, kemudian dikali dengan BDD per 100. Nah, ini untuk menghitung kandungan energi. Nah, kemudian nanti untuk menghitung misalkan karbohidrat, protein, dan lemak juga menggunakan rumus yang sama. Nah, jadi nanti dilihat lagi rumus yang ini ya. Nah, lalu nanti kan diperhitungkan juga penyerapan minyaknya berapa, kemudian DMM-nya berapa. Nah, sesuaikan dengan rumus. Itu ya. Nah, jadi nanti itu yang akan dimasukkan ke rumus untuk tugas analisis takaran saji ini.
Nah, kemudian setelah didapatkan kandungan energi yang kita hitung berdasarkan rumus, kemudian sudah didapatkan kandungan zat gizi makro seperti energi, protein, lemak. Nah, lalu urutkan jenis makanan tersebut berdasarkan tingkat kandungan energi dan zat gizi makro dari kandungan tertinggi hingga terendah. Nah, nanti jadi diurutkan sesuai tabel yang sebelumnya. Ya, diurutkan seperti tabel yang ini. Nah, jadi yang pertama tadi kita ini dulu, kita melakukan analisis. Jadi satu-satu bahan makanannya apa, BDD, jumlah, URT, dan berat. Nah, lalu bikin tabel lagi untuk mengurutkan nilai yang tertinggi sampai terendah. Nah, kemudian itu kan yang pertama untuk karbohidrat misal, kemudian untuk lemak dan untuk protein. Untuk masing-masing tabel ya. Nah, lalu bandingkan dan hitung kontribusi data kandungan zat gizi tersebut terhadap AKG menurut kelompok umur, remaja putra, remaja putri, dewasa pria, dan dewasa wanita. Nah, yaitu terhadap AKG energi untuk kelompok pangan sumber karbohidrat dan lemak. Kemudian untuk AKG protein untuk kelompok pangan sumber gizi protein. Nah, jadi dibandingkan di dua ini, nah dibandingkan dengan energi itu untuk sumber karbohidrat dan lemak, kemudian dibandingkan untuk protein itu sumber proteinnya saja. Nah, tadi kan ada pembagiannya sumber karbohidrat, daftarnya ada 3, sumber protein, sumber lemak. Nah, yang dibandingkan dengan AKG energi hanya sebentar. Boleh? Itu udah selesai. Yang paling bawah yang tugas. Yang di atas. Oh, ganti posisi. Jadi nanti Nah, jadi nanti tadi sampai di ini ya, bandingkan dan hitung kontribusi data kandungan zat gizi terhadap AKG berdasarkan kelompok umur. Nah, tadi ya untuk kelompok makanan sumber
dibandingkan dengan energi ini adalah untuk makanan sumber karbohidrat dan lemak. Kemudian dibandingkan dengan AKG protein untuk kelompok pangan sumber protein. Sampai di sini untuk tugas kelompoknya bisa dipahami. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tugas kelompoknya? Bisa dipahami semuanya untuk tugas kelompok? Bisa, Ibu. Ya, jadi teman-teman yang bisa jawab bedanya food recall dan food record. Ini kan record ya? Iya. Ya. Yang di daring bedanya apa coba? Kemarin kan kalian udah yang ngerjain yang recall. Ya. Jadi kalau recall itu berdasarkan istilahnya mengandalkan daya ingat lah ya. Mengandalkan daya ingat si respondennya. Jadi kita hanya bertanya kemarin seharian makan apa gitu kan, tanpa kita menimbang. Bedanya dengan record itu ditimbang. Jadi jangan tukar antara recall dan ya, jadi jangan tertukar antara food recall dan food record ya. Record itu pokoknya harus ditimbang intinya. Dan kedua metode ini ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau recall itu kekurangannya ya karena mengandalkan daya ingat responden bisa aja ada beberapa makanan atau bahan makanan yang terlupa ya, makanan yang dia lupa gitu. Jadi dia ngakunya makannya ingatnya segitu padahal lebih banyak dari itu kan bisa aja. Jadi kadang sih bisa jadi underestimate jatuhnya ya. Jadi harusnya dia asupan gizinya berapa, tapi karena dia mungkin lupa, jadinya underestimate. Dan juga bisa juga overestimate. Kenapa overestimate? Karena kan makannya segimana nih kemarin makan nasi, secentong gitu kan. Kita kan mengestimasi kan, kita mengestimasi secentong itu berapa ya 100 gitu. Ternyata secentongnya dia nggak 100 kenyataannya gitu ya. Bisa aja dia 80 gitu kan. Nah, itu bisa jadi overestimate. Jadi nggak terlalu apa ya teliti lah ya dibandingkan dengan food record. Kalau food record sebelum dia makan misalkan sebelum dia makan ya apa kapan sih? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah ya kan kalau sebelum dia makan ditimbang secara pasti dan juga sisanya ya berarti food waste-nya. Food waste-nya sisa makanannya itu jadi dikurangi oleh jadi makanan yang timbang di awal dikurangi dengan sisa makanan yang tersisa gitu. Dan emang lebih ribet kekurangannya untuk yang food record ya. Orang mau makan timbang-timbang dulu gitu kan ya. Nah, ini saya mau sharing aja penelitian S1 saya. Saya itu tentang food waste. Jadi saya meneliti tentang estimasi. Terdengar nggak yang di daring? Udah. Koneksi. Stable connection. Udah. Jadi saya mau sharing waktu S1 judul skripsi saya tuh estimasi sisa makanan Ibu maaf itu di mute. Tadi sampai mana yang daring? Sampai judul skripsi, Ibu. Ya, jadi estimasi sisa lauk hewani, nabati, dan sayuran berbagai jenis rumah makan di Kota Bogor. Nah, ini
rumah makannya ada beberapa jenis ya, ada 4 kalau nggak salah. Jadi rumah makan Jawa, Sunda, Padang, dan apa sih yang suka makan pecel lele di pinggir-pinggir itu namanya, aduh, pokoknya yang kaki 5 gitu, kaki 5. Nah itu kita ke jalan-jalan tuh di Kota Bogor, seru deh. Sampai dikira pelayan rumah makan nasi Padang coba. Jadi pokoknya seru waktu penelitian dan sampai dimintain nomor sama yang makan di pecel lele. Dan, saya nggak mau ditanya-tanya deh sebelum mbaknya ngasih nomor HP kata gitu. Pokoknya kalian kalau penelitian ada aja ceritanya nanti ya. Nah itu kita di sana bawa timbangan tuh, timbangan makanan. Jadi kita ke rumah makan Padang nih pertama. Jadi sisanya kan kita hanya food waste-nya aja kan ya. Sisanya jadi ketika orang yang udah makan nih, dia pergi kan tuh. Kita ambil piringnya, bayangin dong. Ya rumah makan Padang tahu kan kuah-kuah gitu ya, kuah-kuah dan kita pokoknya kita timbang tuh nasinya segimana. Itu kan ada air-airnya kan tuh. Terus sayurannya kayak daun singkongnya, terus kayak ada nangkanya ya, nangka. Terus kacang panjang ya sih? Iya, kacang Ada panjang sama kayak kacang nangka. panjang. Kacang panjang sama nangka. Terus si ayamnya itu kan ayamnya ada tulangnya. Kita kita ambilin sisa-sisa dagingnya, bayangin. Ya kayak gitu. Kenapa sih tujuannya buat apa sih gitu kan ya? Ya karena memang kita mau meneliti sisa makanan yang cenderung dimakan yang sisakan oleh orang-orang. Sedangkan ini tujuannya sih buat pendekatan bahwa biar kita tuh harusnya ngabisin makanan gitu ya, habisin makanan karena dengan sisa segitu orang tuh yang nggak makan tuh bisa makan gitu. Istilahnya gimana ya? Jadi jangan menyanyiakan makanan lah gitu, seperti itu. Jadi itu salah satu aplikasi food record kali ya, tapi ke food waste-nya gitu. Itu ya. Oke, lanjut Bu Fauza. Ya, lanjut ya. Lanjut. Nah, jadi untuk membandingkan dan hitung kontribusi data kandungan gizi ini, nanti ada rumusnya. Nah, kita lanjut dulu ke evaluasi kontribusi. Nah, jadi tugas selanjutnya yang pertama tadi kan analisis takaran saji, itu tugas kelompok, lalu evaluasi kontribusi makanan sumber energi dan zat gizi makro, karbohidrat, protein, dan lemak terhadap AKG menggunakan metode food record. Dilakukan secara individu. Nah, jadi ada 2 tugas, yang satu kelompok, yang satu individu. Tahap-tahap yang dilakukan saat melakukan food record itu, yang pertama, catat semua makanan yang dikonsumsi selama 1 hari. Ya, ini sama kayak tabel 6 tadi, kita lihat. Oh, ini tabel 6. Nah, ini tabel food record. Nah, jadi nanti di sini sarapan misalkan nasi putih, terus lauknya misalkan ayam goreng. Nah, ini dituliskan waktunya, sarapannya pukul berapa, lalu bahan pangannya apa, misalkan nasi tadi itu beras, lalu ayam goreng itu ayam, dan minyak. Nah, kemudian URT ini jumlahnya 1, satuannya. Nah, satuannya itu tadi kalau untuk URT itu kan ada yang kalau nasi itu misalkan 1 centong nasi, tapi centongnya itu yang agak cembung gitu. Nah, itu berapa? Kemudian berapa gramnya kalau untuk 1 itu? Nah, jadi yang dikonsumsi misalkan nasi putihnya seberapa URT-nya, atau misalkan ada yang makannya cuma setengah sendok nasi misalkan. Ya, itu udah 1 porsi, misalkan 1 sendok nasi, kemudian ditimbang, jadi gramnya berapa untuk 1 sendok nasi atau setengah sendok nasi itu, kemudian nanti berat yang dikonsumsinya berapa. Nah, berat yang dikonsumsi ini, yang tadi di awal kita timbang, jadi kan tadi ditimbang nih, berapa gram nasinya sebelum makan. Nah, nanti setelah makan, baru bisa diketahui berat konsumsinya dengan mengurangi yang kita timbang di awal dengan sisa. Nah, kalau misalkan tidak ada sisa, berarti semuanya yang ditimbang di awal itu masuk ke berat yang dikonsumsi. Gitu ya.
Itu untuk yang poin pertama. Nah, ini untuk poin yang pertama. Kemudian lanjutkan ke tahap 5 jika tidak melakukan penimbangan. Nah, misalkan tidak melakukan penimbangan, berarti itu mengkonversi langsung dari URT-nya menggunakan tabel konversi. Tapi kalau di sini kita menyesuaikan dengan materi yang sudah kita pelajari, jadi nanti kita menimbang. Nah, timbang setiap makanan yang sebelum dimakan tadi, kita misalkan A gram. Nah, kemudian timbang makanan yang tersisa atau sisa yang tidak dimakan. Itu kita misalkan B. Jadi A gram ini yang di sebelum makan, kemudian B ini sisa. Nah, lalu kita hitung jumlah atau berat makanan yang dikonsumsi. Nah, kita asumsikan yang dikonsumsi itu C. Nah, jadi untuk mencari C ini adalah A dikurang B. Nah, catat di dalam form tabel 6 tadi. Ya, tabel berat yang dikonsumsi. Jadi dicatat di sini. Nah, itu untuk tugas individu. Lalu, idealnya pada data food record, semua makanan ditimbang terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk praktikum ini hanya menggunakan pendekatan URT untuk konversi ke dalam gram pangan. Jadi dituliskan jumlah pangan yang dikonsumsi pada form yang tersedia. Nah, jadi jumlah pangan yang dikonsumsi misalkan pagi sarapan nasi tadi ya, pangannya beras. Kemudian misalkan satuannya itu 1 centong nasi, berapa gram, kemudian berapa yang dikonsumsi, gitu ya. Nah, lalu hitung jumlah asupan energi seperti cara yang tugas kelompok. Jadi hitung energi, karbohidrat, lemak, dan protein dari setiap makanan yang dikonsumsi dengan cara membandingkan dengan DKBM menggunakan rumus yang tadi sama dengan rumus yang kelompok. Nah, lalu hitunglah kontribusi asupan energi dan protein dari setiap makanan yang dikonsumsi terhadap AKG. Nah, untuk menghitung kontribusi ini rumusnya. Nah, jadi kontribusi energi atau zat gizi, jadi asupan energi atau zat gizi kemudian dibagi dengan asupan energi atau zat gizi berdasarkan AKG. Nah, jadi yang di atas ini adalah asupan energi atau zat gizi hasil perhitungan. Nah, yang di bawah ini asupan zat energi atau zat gizi yang berdasarkan AKG. Nah, jadi kita bandingkan. Ada AKG. Sini ada nggak? Ganti lagi. Bentar. Ya. Nah, ini AKG-nya ya. Nah, AKG untuk energi dan zat gizi makro sesuai kelompok umur. Nah, kalau untuk yang tugas individu, contohnya, misalkan tadi di sini itu mahasiswanya misalkan rata-rata usia 19 tahun. Nah, ini contohnya laki-laki. Lalu energinya untuk laki-laki usia 19 sampai 29 tahun ini energinya 2.650. Nah, itu nanti yang menjadi pembagi di rumus yang barusan. Nah, rumus kontribusi itu. Nah, begitu juga misalkan menghitung kontribusi protein. Nah, dibandingkan dengan yang rumus ini. Nah, ini untuk tugas individu ya, yang laki-laki usia 19 sampai 29 tahun. Jadi sesuaikan dengan usia Mas. Ya. Di Zoom-nya sudah AKG ya?
Oke, jadi untuk tugas individu tadi kontribusinya disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin masing-masing. Misalkan laki-laki usia rata-rata kan di sini usia 19 tahun sampai 29 tahun ya. 20 lah, 19, 20. Nah, nanti untuk rumus kontribusi itu nilai perhitungan dibagi dengan yang ada di AKG ini untuk energi. Kemudian kalau misalkan untuk melihat kontribusi protein juga begitu, hasil perhitungan kemudian dibagi dengan nilai protein yang ada di AKG. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Kita buka lagi. Kita buka lagi ini ya. Nah, ini tadi rumus kontribusi energi atau zat gizi. Jadi asupan energi atau zat gizi dibagi dengan asupan energi atau zat gizi berdasarkan AKG. Nah, ini kita masukkan yang di AKG, yang ini hasil perhitungan menggunakan rumus. Nah, kemudian dikali 100%. Nah, ini untuk tugas individu kan ini food record. Nah, jadi disesuaikan dengan umur masing-masing. Umur dan jenis kelamin masing-masing individu. Ya, untuk satu individu saja. Mulai dari makan pagi, selingan siang, selingan sore, dan malam. Jadi masing-masing mahasiswa saja gitu ya. Nah, lalu untuk yang tadi, nah jadi kan tugas kelompok juga ada tuh membandingkan dan hitung kontribusi yang poin keempat ini. Ya, jadi poin keempat ini kan bandingkan dan hitung kontribusi sama dengan tugas yang individu, yang tahap akhirnya itu membandingkan dan hitung kontribusi kandungan zat gizi terhadap AKG menurut kelompok umur. Nah, jadi remaja putra, remaja putri, dewasa pria, dan dewasa wanita. Nah, jadi di sini kita ambil terhadap AKG energi. Nah, jadi yang kita bandingkan dengan AKG energi di perhitungannya itu adalah untuk kelompok bahan pangan sumber karbohidrat dan lemak. Jadi kan sebelumnya untuk menghitung kandungan energi, kemudian karbohidrat, protein, dan lemak itu kan dipisah-pisah tabelnya. Nah, kemudian diurutkan kan hasil perhitungannya dari nilai tertinggi sampai terendah. Nah, lalu nanti dilihat untuk yang rumus kontribusi. Nah, nanti energinya ini kita apa namanya? Kita bandingkan untuk karbohidrat itu dengan energi, kemudian untuk lemak dengan energi. Jadi yang kita masukkan ke rumus, kebayang ya? Jadi yang kita masukkan ke rumus ini asupan energi atau zat gizi berdasarkan AKG untuk hasil perhitungan makanan sumber karbohidrat dan lemak ya tadi. Nah, dan lemak itu kita membandingkannya dengan AKG energi. Nah, kalau untuk yang ini, yang protein, kita membandingkannya dengan yang protein yang di AKG gitu ya. Nah, dikali 100%. Nah, ini untuk kontribusi yang tahap keempat, tugas kelompok. Nah, lalu di sini kan AKG-nya menurut kelompok umur, remaja putra, remaja putri, dewasa pria, dan dewasa wanita. Berarti ada 4 kelompok umur. Kita lihat lagi AKG. Nah, ini AKG-nya ya. Nah, kita lihat lagi. Kalau di sini kan kelompok umurnya banyak untuk energi dan zat gizi makro. Nah, di sini laki-laki mulai dari 10 tahun sampai 80 tahun. Nah, tapi kan di sini kita mengambil yang remaja dan dewasa. Nah, yang kategori dewasa ini kita ambil satu saja, yang 19 sampai 29 tahun. Itu sudah masuk ke kategori dewasa. Nah, yang remajanya kita sepakati 16 sampai 18 tahun ya. Nah, jadi kita ambil salah satu yang untuk usia remaja dan usia dewasa. Nah, begitu juga dengan perempuan. Nah, jadi nanti membandingkannya untuk kontribusi, misalkan dewasa pria. Nah, ambil yang ini, 2.650 untuk energi, 65 untuk protein. Nah, kalau misalkan nanti diminta yang remaja pria, berarti usia 16 sampai 18 tahun. Nah, kita ambil yang 2.650, proteinnya 75. Itu ya. Yang perempuan juga begitu. Nah, berarti kita pakai yang 2 ini. (16 sampai 18), kemudian 19 sampai 29,
tahun. Kita stop share lagi, kembali ke modul. Nah, berarti untuk yang tugas kelompok sudah beres ya, sampai poin keempat. Nah, rumusnya sama untuk yang rumus terakhir itu untuk kontribusi sama dengan rumus tugas individu. Nah, jadi tugas individu ini hanya satu hari, mulai dari sarapan, selingan pagi, siang, selingan sore, dan makan malam. Nah, diisi semua poin-poin di sini, lalu nanti dihitung kontribusi energi atau zat gizinya menggunakan rumus ini. Gitu ya. Nah, untuk kontribusi energi ini nanti di bawahnya saja, karena kan di sini kolomnya tidak disediakan untuk kontribusi. Hanya sampai poin kelima. Ya kan, hanya sampai berat yang dikonsumsi. Nah, nanti untuk poin selanjutnya, seperti menghitung jumlah asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, itu diteruskan ke di luar tabel aja, di halaman bawah. Untuk kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan energi. Atau misalkan ini, untuk poin ke-6 ini, kayak tugas kelompok lebih baik ya. Jadi dimasukkan ke tabel, ya kan, untuk misalkan nasi, kemudian ayam, kemudian yang ayam goreng, dan lain-lain, selanjutnya bahan makanan, kemudian dituliskan nilai energinya, lalu kalau protein dituliskan berapa nilainya, nah itu dibedakan tabelnya. Jadi ada tabel energi, karbohidrat, protein, dan lemak di bawah tabel yang ini. Untuk poin ke-6. Nah, lalu untuk poin ke-7, nah itu menghitung kontribusi ini menggunakan rumus saja. Ditulisnya setelah poin ke-6. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada tambahan? Bu Putri ada tambahan? Ya. Kalau sebentar, ada di KBM sih. Saya buka di KBM ya. Ya, yang itu. Belum ya? Nah, jadi gimana tadi Cynthia pertanyaannya? Coba bisa diulangi lagi. Nah iya, jadi kan
kalau di praktikum ini itu berdasarkan DKBM saja jadinya. Nah, jadi kan tadi ada penjelasan. Ini tuh beda lagi ya. Ini DKBM. Nah, jadi nanti disesuaikan bahan pangannya apa, dilihat misalkan ini 1 buah. Nah, itu 100 gram untuk beratnya dalam URT. Nah, jadi dilihat URT yang di DKBM untuk praktikum ini. Tapi sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan ya di materinya. Kalau untuk ini, nah kalau untuk food record ini sebenarnya kan kita menimbang. Jadi sebelum makan ditimbang, setelah makan ditimbang, jadi hasilnya lebih akurat. Nah gitu harusnya. Nah, jadi perlu diketahui misalkan nanti melakukan survei, nah jadi melakukan hal tersebut. Nah, ini idealnya pada data food record semua makanan ditimbang terlebih dahulu dari tahapan 2 sampai 4. Tetapi untuk praktikum ini hanya menggunakan pendekatan URT untuk konversi ke dalam gram pangan. Jadi dituliskan jumlah pangan yang dikonsumsi pada form yang tersedia, nanti dilihat di DKBM. Misalkan tadi nasi, 1 porsi. Nah, itu di DKBM URT-nya berapa gram. Nah, jadi untuk praktikum ini kita menggunakan DKBM gitu ya. Nah, ya sama-sama. Nah, jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk berat yang dikonsumsi. Nah, jadi untuk berat yang dikonsumsi, iya, gram per URT. Jadi kan tadi Kayak dibandingkan ya. Ya. Dia ada 2, ada yang berdasarkan Jadi itu apa namanya? Kan tadi satuan jumlahnya 1 nasi gitu ya. Apa nih? apa ya? Daging ayam apa ya? Apa yang ada di DKBM? Apa sih? Lain. Mau roti. Nggak ada yang telur nggak? Nasi bulu. Ubi. Nasi. Tempe deh. Mana? Tempe kedelai murni kan. Iya. Itu belum ya? Oh ya, tempe. Nah, contohnya sarapannya tempe. Nomor 1 itu. Nomor 1. Mana? Oh ya, nomor. Terus waktu ya pukul berapa? Misalkan 7. Jam 7. Kemudian pangannya tempe, kan misalkan tempe goreng. Nah, kan itu ada tempe kedelai murni. Kemudian nanti ada minyak goreng ya. Nah, kita contohin tempe dulu. Nah, jumlahnya itu, nah kita lihat. Jumlahnya itu, nah satu potong. Misalnya 2 potong. Contohnya 1 potong gitu. Misalkan 2 ya. Nah, 2. Lalu Ini kan per URT. gram per URT-nya ini ya, yang di tabel Ini 25. kalian jangan dikali 2, kan gram per URT. Iya nggak sih? Gram per URT. Jadi jangan, tadi kan ini 1 potong sedang sama dengan 28 ya. 25. 25 nih, 25. Sedangkan yang dimakan misalkan 2 potong. Ya. Tapi berarti di tabel ini, coba di tabel ini adalah 25. Kita per URT. Kita per URT apa? Ya, per URT, gram per URT. Iya, ukuran rumah tangga itu kan persatuannya gitu.
Ini, Atau gimana sih? Bentar. ini 25 nih. Tapi kalau yang dimakan 2 gimana? 25. Ini ke edit. Nah ini kan untuk satu potong, mana sih? Tempe. Nah, Menurut kalian gimana? Dua kaliin atau nah ini coba? Itu kan akan ada pengurangan tuh. Ya. tadi kalkulasi soalnya kan itu error. Terus yang berat yang dikonsumsi itu nanti yang kalian timbang. Ya kan? Iya, sudah punya semuanya. Nah, jadi gini ya. Coba Bu Putri. Nah, jadi tadi kan ini nah ya. Kita pada putih kos mau makanan timbang kalau udah. Jadi timbangannya nggak kepake. Kalau hanya pakai WRT. Iya. Berarti kalian disuruh punya timbangan buat apa? Ya jadi yang kepake sih sebenarnya cuma ya mungkin apa ya? Ya buat bikin kue lah kalian nggak apa-apa. ya sebenarnya kan di sini ini ya, maksudnya kalaupun ditimbang ini sebenarnya nggak memberatkan juga ya. Tinggal C, A dikurang B kayak gitu. Nah, tapi di sini di poin 5, nah di sini jelaskan tetapi untuk praktikum ini hanya menggunakan pendekatan URT untuk konversi ke dalam gram pangan. Nah, 25. Karena itu kan kenapa digampangin? Dua kali itu kan URT tempe kedelai murni itu kan satu potong sedang 25. Ini ya, coba di ini itunya DKBM-nya. Nah, ini DKBM-nya. Tempe kedelai murni. Nah, itu. Satu potongnya itu 25 gram per URT. Ya. Nah, berarti kalau misalkan 2 potong, berarti yang dikonsumsi 50. 2 kali 25. Kalau misalkan 1,5, jadi berapa? Ya gitu. Itu ya. Pokoknya, tapi kayaknya tempe jarang sisa nggak sih? Ya kan? Tempe, terus kira-kira contohnya gitu. Nah, gimana? Yang di Zoom paham nggak? Kayaknya yang luring sudah. Iya. Nah, jadinya kalau berdasarkan instruksi, kita ikutin instruksi yang di sini, berarti kita tidak melakukan penimbangan. Kita tidak melakukan poin 2, 3, dan 4. Kita langsung ke poin 5, nanti kita menggunakan DKBM, berarti ya. Yang di Zoom gimana? Sudah jelas?
Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Tapi kebayangkan Oke. kalian bener kalau nanti turun lapang benar-benar Hmm. record benar-benar banget kebayangkan. Ya, kalau Itu sarapan ini nih, jadi intinya ada cerita. Jadi kalau kita mau nanti nih kalian penelitian atau mau turun lapang mau food record, kalian memang harus datangnya dari pagi banget. Ya kan? Ya, dari kadang subuh, kadang jam 6 karena memang orang tuh apalagi ibu-ibu ya, biasanya makannya tuh jam 6. Udah lapar kan tuh bangun tidur, beres-beres tuh udah lapar jam 6. Nah, sedangkan kita harus sudah standby di sana. Kayak gitu. Jadi memang seharian nunggu istilahnya nunggu di rumah orang lah ya, nungguin dia makan sampai beneran mau tidur gitu. Itu ya. Nah, jadi untuk tugasnya yang dilakukan itu ya tugas kelompok dan tugas individu. Ada pertanyaan terkait tugas kelompok dan individu? Apa? Nah, jadi kan nanti bahan pangannya sudah tahu nih. Nah, kan sudah diisi sampai malam. Nah, jadi di list nama bahan pangannya apa aja. Nah, nanti dihitung ini kan sebelum kontribusi energi kita hitung kandungan energi, kemudian karbohidrat, protein, dan lemak. Kan udah ada tabel-tabelnya tuh. Nah, nanti yang kontribusi energi kita tinggal masukin per bahan pangannya. Misalkan ini. Contoh sebentar. Oh, kontribusi energi ini berarti energi, semuanya kan kita jumlahin, ya. Yang untuk energi aja nih, kan ada tabel energi, karbohidrat, protein, lemak. Nah, yang energi itu kita jumlahkan, kemudian kita masukkan ke rumus. Nah, jadi yang ini, energi untuk kelompok pangan sumber karbohidrat dan lemak, kemudian protein untuk pangan sumber protein. Nah, jadi per masing-masing kelompoknya itu hasil dijumlahkan, kemudian dimasukkan ke sini, dibagi dengan yang nilai AKG tadi, sesuai kelompok umur. Ya, tapi tapi totalnya itu per ke kelompok bahan pangan, ya, karbohidrat, protein, lemak itu apa-apa aja. Itu untuk kontribusi. Yang kelompok dan yang individu itu sama caranya. Hanya saja kalau yang untuk individu itu kan menyesuaikan dengan umur masing-masing ya, dan jenis kelamin. Nah, kalau untuk yang kelompok yang tadi kita sepakati, yang dewasa, remaja, dewasa wanita pria, kemudian remaja pria dan wanita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, barusan. Gimana? Sampai sini? Ya. Ya. Iya, satu-satu aja. Jadi tiap kelompoknya itu kan minimal tadi 5. Kan ini ya. Nah, jadi minimal 5 jenis makanan. Nah, satu misalkan bahan dasar beras, satu bahan dasar terigu, satu jagung, gitu ya. Ya ada 15. Jadi dari salah satu kelompok bahan pangan itu 5 minimal. Enggak. Karbohidrat 5, protein 5, lemak 5. Tuh contoh suaranya. Oh ya, contoh ya, kita contohkan pangan sumber karbohidrat. Kalian punya beras nasi merah, 1, punya ubi, punya singkong, punya jagung, punya kentang. Ya, ini contoh ya. Terus
Pangan sumber protein. Ikan, daging sapi, ayam, apalagi ati misalkan ati, kemudian Lele misalkan. ya ikan segala Ikan. macam, segala jenis ikan lah ya, dan kacang-kacangan juga kan, tempe tahu. Kemudian pangan sumber lemak apa coba? Nih ada yang kan kelompok pangan berbahan dasar ayam, misalnya contoh gulai ayam, ya kan? Yang ada biasanya yang ada santan-santannya gitu. Daging sapi misalkan rendang, ya rendang yang ada santannya. Kemudian ikan, misalkan gulai ikan. Kemudian berbahan dasar minyak, mentega mungkin, maybe ya, mentega. Kemudian susu dan olahannya juga kan sumber lemak, gitu ya. Ya, Ya. banyak lah Oke. makanan di sini, apalagi di Bandung. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, format. Iya, yang kayak format biasa laporan. Kan di sini tidak dicantumkan format laporannya. Nah, jadi dibuat di kayak laporan biasa. Nanti di hasil dimasukkan yang tabel-tabel tadi. Nah, kalau tugas kelompok tadi kan kita bikin tabel yang pertama dulu, bahan makanan, kemudian BDD, takaran saji, URT gitu kan. Terus tabel kedua yang hasil perhitungan, karbohidrat, protein, lemak, tabel selanjutnya. Nah, kemudian nanti hasil perbandingan itu yang kontribusi. Nah, itu di bagian ketiga. Jadi semuanya dituliskan di hasil. Nah, dicari pendahuluan sesuai yang sebelum-sebelumnya, laporan sebelumnya. Sampai penutup. Gimana? Yang individu nanti tabel ini. Food record-nya aja. Itu ya. Food record, kemudian tabel itu juga kandungan energi, zat gizi, lalu kontribusi. Untuk individu itu aja, untuk kelompok sesuai format laporan. Iya, di Word aja, biar rapi. Nanti dikasih cover aja nama, terus NIM gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Terkait praktikum hari ini atau tugas atau laporan? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih itu, PKBM. Observe. Tadi. Nggak apa-apa, udah kok. Udah. Kalian lihatnya ke situ kan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi yang di Zoom? Yang luring udah ya? Yang di sini udah ya? Ya, sama-sama. Nah, yang di Zoom sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup, Ibu. Oke. Kalau sudah cukup, Aja. baik. Kalau misalkan sudah cukup, kita Apa? Oh. Nah, baik. Kalau misalkan sudah cukup, untuk materi praktikum hari ini sampai di sini. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya yang kelompok dan individu. Ya. Untuk pengumpulannya seperti biasa, H-1, berarti Rabu malam pukul 23.50 di spot. Walaupun yang kelompok itu tugas kelompok, tapi tetap mengumpulkan masing-masing ya. Nah, jadi nanti dilampirkan yang tugas kelompok dan individunya di spot masing-masing. Nah, sampai di situ ya. Sudah semuanya? Ya. Nah, baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan praktikum hari ini. Kalau misalkan ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan Bu Putri. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk mahasiswa gizi jangan lupa olahraga ya. Kita harus hidup sehat. Jangan lupa olahraga gitu maksudnya. Selain makan makanan bergizi juga olahraga. Oke, terima kasih. Diakhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live yang dari Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ibu.